Dalam episode sebelum ini, Kaidah melaksanakan rancangannya dengan bantuan peguamnya untuk berjumpa dengan Khairullah. Bukan itu sahaja, dia juga mengupah 2 orang Samseng untuk membantunya. Sedangkan dalam lelaki itu episode 11 yang disiarkan malam tadi. Bermula dengan Bahiyah menelepon Batrisyah bahwa dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan ibu mereka karena dia meminta cepat untuk berjumpa dengan Khairullah, dan Bahiyah juga meminta adiknya itu untuk berpikir semula sehinggalah Kaidah benar-benar tenang sedikit. Sebenarnya Batrisyah juga merasakan perkara yang sama karena lagi pun dia memahami sifat Kaidah. Tetapi suaminya tetap berkeras dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dipendekkan cerita, perjumpaan itu akhirnya berlangsung. Khairullah meminta restunya dan berjanji akan segera bekerja untuk memenuhi keperluan Batrisyah mengikut kesesuaian. Dengan senyuman, Kaidah kelihatan berlakon bersetuju sehinggalah dia memanggil 2 orang anak buahnya yang masing-masing membawa Khairullah keluar dari rumah untuk memberi pengajaran. Manakala seorang lagi membawa Batrisyah secara paksa dan menguncinya di dalam biliknya. Khairullah yang sudah diberi pengajaran itu kelihatan sangat tidak berdaya dan Kaidah meminta lelaki itu menjauhkan diri dan meninggalkan anaknya. Tidak lama kemudian, Bahiyah pulang dan melihat semuanya dalam keadaan terkejut, kemudian diikuti oleh polis yang sengaja dipanggil Kaidah untuk menangkap suami daripada Batrisyah itu. Di hadapan balai polis, Kaidah meminta salah seorang peguam terkenal melemparkan Khairullah ke dalam penjara atas tuduhan menceroboh masuk rumahnya tanpa kebenaran. Pada mulanya peguam itu menolak, karena tiada bukti kukuh dan dia tidak mahu melakukan pembohongan, tetapi Kaidah memaksanya untuk menuruti arahannya. Ketika disoal siasat, Khairullah menjelaskan segala-galanya kepada polis bahwa dia hanya datang ke rumah Kaidah karena ingin memohon restu dan lagipun itu adalah rumah ibu mertuanya. Sementara itu di rumah, Bahiyah datang ke bilik Batrisyah untuk mengingatkannya bahwa dia degil karena seharusnya Batrisyah dan Khairullah perlu memberi ruang kepada ibu mereka dahulu supaya perkara seperti ini tidak berlaku. Tidak lama kemudian, Kaidah menghampiri mereka sambil berlakon menangis bahwa kononnya dia melakukan semua ini untuk kebaikan Batrisyah. Lebih-lebih lagi sebagai ibu kandung, dia hanya mahukan yang terbaik untuk anaknya. Kaidah melakukan ini supaya Batrisyah sedar dan memilihnya, tetapi cinta anaknya kepada Khairullah sudah sebati. Beberapa jam kemudian, Khairullah menelepon Adib untuk memberitahu bahwa dia akan ke penjara dan ada perbicaraan mahkamah untuknya esok. Adib terkejut dan segera membagi tahu perkara ini kepada Batrisyah. Begitu juga rekan suaminya, Batrisyah juga sangat terkejut apabila menerima berita itu dan dia meminta Adib memberikan alamat balai polis. Di balai polis, Khairullah dipaksa masuk ke dalam penjara. Walaupun dia menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, polis di sana tetap meletakkannya di sana. Sementara itu, Bahiyah memanggil Bayinah dan kedua-duanya bersetuju untuk menyokong Batrisyah dan Khairullah dalam perkara ini. Kaidah yang terus merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada Imani dan Mirza memutuskan untuk menghubungi wanita itu untuk mencari jawaban kepada segala kerisauannya. Namun, Imani tidak mahu menjawab telepon walaupun sudah berkali-kali Kaidah coba menghubunginya. Apabila 2 orang yang diupah oleh ibunya tertidur, Bahiyah diam-diam mengambil kunci daripada mereka dan menceroboh masuk ke dalam bilik Batrisyah. Di sana Bahiyah meminta adiknya itu segera ke balai polis dan menjelaskan segalanya bahwa dialah yang menjemput Khairullah masuk ke dalam rumahnya. Jadi apa yang Kaidah tuduh pada Khairullah adalah salah. Batrisyah kelihatan berjaya keluar dari rumah dengan memanjat dinding. Setibanya di balai polis, Batrisyah diberitahu oleh Adib bahwa sekiranya Khairullah dibebaskan, dia perlu menyediakan jaminan dalam bentuk uang. Manakala pada sebelah pagi Kaidah pula sangat marah kepada 2 orang upahannya yang selalunya tidak menjaga Batrisyah sehingga boleh melarikan diri. Bukan itu sahaja, Kaidah turut dibagi tahu peguamnya bahwa Khairullah bebas karena Batrisyah menjadi saksi dalam perbicaraan. Kemudian adegan bertukar kepada Bahiyah yang memanggil Batrisyah bahwa dia akan segera menjemputnya dan Khairullah.
Kedua-duanya gembira dan mereka berterima kasih kepada Bahiyah karena sudah membantu mereka dan memberikan jaminan. Kemudian Bahiyah meminta mereka berdua meninggalkan Kuala Lumpur sehinggalah Kaidah benar-benar berasa tenang. Dipendekkan cerita, Khairullah mengajak Batrisyah pulang ke kampung bertemu ibunya, Sarina. Di sana Sarina menyambut menantunya dengan sangat mesra dan penuh kasih sayang. Dan pada sebelah malamnya, Sarina coba menjelaskan kepada mereka bahwa keputusan Kaidah itu tidak salah. Karena apapun, seorang ibu pasti melakukan yang terbaik untuk anaknya, lebih-lebih lagi Batrisyah seorang wanita. Beliau juga menyebut bahwa Khairullah belum tamat kuliah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi mungkin sebab itu Kaidah tidak bersetuju. Di tempat yang berbeda, Kaidah mengadu kepada Bahiyah tentang perasaan curiganya terhadap Imani. Bahiyah turut menasihati ibunya supaya bertanya terus kepada Imani mengapa dia sanggup mencium ayahnya apabila ayahnya itu meninggal dunia agar segalanya dapat dijawab. Kaidah juga coba menghubungi Imani semula tetapi tidak diangkat. Sehingga keesokan harinya dia memutuskan untuk bertemu wanita itu di rumahnya.